Hadirin yang mulia, jamaah taklim Musalla Baitur Rahim yang amat saya hormati oleh khusus PKM Musalla Baitur Rahim beserta pengurus, para guru, para orang tua, para asatidz, rukun tangga dan rukun warga, aparatur pemerintah, para haji, para orang tua, hadirin kaum bapak, kaum ibu, remaja, putra dan putri, baik yang seusia dengan saya maupun yang lebih muda maupun yang lebih tua dari saya, semuanya amat saya hormati dan saya cintai. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa, malam Selasa hari ini kita dapat kumpul kembali memenuhi kewajiban kita itu sholat maghrib bersama-sama. Kemudian kita ikuti taklim dan nanti kita tutup dengan sholat isya bersama-sama pula. Mudah-mudahan segala amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang banyak buat kita. Dan pelajaran atau ilmu yang akan kita pelajari hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hikmah dalam menuntut ilmu dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dan untuk penyempurnaan ibadah yang kita lakukan. Salawat masalah terlupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita ini berusaha agar kita dapat syafaat. Hadirin sekalian yang berbahagia, masing-masing dari kita punya sapi Natun Najah. Kalau diterjemahin nama kita sapi nani perahu. Perahu, nada, selamat. Jadi kalau kita naik ini kita akan selamat. Karena ini perahu, dunia ini bagaikan laut. Kalau pengen selamat naik perahu, ini perahunya. Sehingga hadirin sekalian yang berbahagia, ini kitab namanya Sabinatul Najah yang hari ini Bapak pegang semua. Ini kreatif PKM dan yang lainnya. Sehingga ini kita berusaha, kita haji ini betul-betul menjadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah. Karena narang kita tuh malam gak tidur, siang gak makan, puasa. Kita tinggal mengkaji kitab-kitab para musannif, sehingga musannif juga hari ini hadir, pengarang kitab hadir, mendoakan orang yang ngaji buatannya, orang yang ngaji karangannya. Oleh karena itu, supaya kita nyambung dengan musannif pengarang kitab, agar dia juga mendoakan kita, alangkah baiknya kita juga kirimkan doa buat pengarang kitab ini. Ada di depan, ada namanya Salim bin Sa'id. Jadi madhabnya madhab Imam Syafi'i. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, ada dua musannif di sini yang kita akan kirimkan Fatihah bagi pengarang kitab Sabinatul Najah. Yang pertama Al-Fadil Al-Alama. Yang kedua kita kirimkan kepada Sayyid Abdullah Al-Ibrahim. Hadirin sekalian yang berbahagia, agar kita di sanadnya nyambung, semuanya nyambung, bukan sekedar kita baca kitab para pengarang, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan kitab yang kita haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pengarang kitabnya diampuni segala salah dan dosanya, dijadikan kuburnya Allah menjadi bila hadatin Nabi dan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qawlatihi wa sallallahu alaihi wa
biar kita ini ada musik yang mendidik kita, ada yang tanggung jawab terhadap ilmu yang kita tahu, sehingga perlu kita ngaji ada gurunya, ada rujukan kitabnya. Di HP juga banyak kalau menuntut ilmu, cuma bukan guru, nanti ada yang tanggung jawab, sehingga sangatnya ini mentok dari yang mana. Oleh karenanya hadirin sekalian berbahagia, biar kecil-kecil kita ngaji wajib pakai kitab, biar sangatnya, biar rujuknya jelas, bahwa ada yang tanggung jawab sampai hari kiamat kitab yang kita ngaji. Kenapa? Ada empat: Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Mereka ini beda-beda. Ibadahnya sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tuntunannya beda-beda. Oleh karenanya kalau ada gurunya sekarang yang kita ngaji di mazhab Syafi'i, kita jangan keluar dulu dari Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i sebelum kita dipaham betul tentang mazhab yang hari ini kita pelajari. Jadi kalau Bapak Mekah nanti tolak pakai mazhabnya mazhab Maliki, karena Maliki mah megang bini, nyolek bini, pegangan tangan nama bini. Ketika punya wudu, Imam Malik maka batal. Makanya ketika Bapak nanti umroh di Mekah, tawaf antara tawaf 7 kali putaran, itu mazhabnya Bapak intiqal mazhabnya pakai Maliki. Kalau pakai Syafi'i, wudunya batal, tanpa wudu, karena kita nggak bisa terlepas dari bini kita. Sehingga inilah pentingnya kita ngaji, biar bisa kita menempatkan dari mazhab yang empat beda-beda, nggak sama semua. Yang tegak ada mazhab, inilah namanya ibadah, sehingga ada pegangannya. Mazhab itu beda-beda, tujuannya satu. Kalau sama warna bukan mazhab. Yang ini pakai kunut, yang ini enggak. Tapi mereka akur. Nggak kayak kita, ini pakai kunut merasa benar, yang ini nggak pakai kunut merasa benar. Kenapa ngaji? Kalau ngaji yang pakai kunut yang benar, yang nggak pakai kunut yang benar. Semuanya benar, yang nggak benar yang nggak sholat subuh gitu aja. Jadi kita ini paku kata orang kampung, merasa bahwa kunut pakai benar. Yang nggak pakai kunut kata dia benar. Semuanya mereka benar. Karena mazhab itu beda-beda. Yang tentang beda-beda itulah mazhab. Kalau akur satu warna bukan mazhab. Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik gurunya, ya bukan mazhab kalau sama. Imam Syafi'i sama dengan muridnya Imam Hambali, bukan mazhab namanya. Yang tentang mereka itu beda-beda, namanya mazhab. Dia mau warnanya begini, warnanya begini, warnanya begini, warnanya begini, tapi tujuannya satu. Kalau kita pegang mazhab Imam Syafi'i, maka nanti di akhirat ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan cara mazhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i akan tanggung jawab. Silakan Bapak ibadah cari Imam Malik akan tanggung jawab. Silakan Bapak ibadah cari Imam Hambali akan tanggung jawab. Silakan Bapak ibadah cari Imam Hanafi akan tanggung jawab, karena mereka itu ada SK-nya, ada lisensinya, bukan produk mereka sendiri. Kalau ini hak seorang pencipta mengawali dengan Bismillah. Kita terjemahin Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau lagi di kampung begitu, Maha Pengasih, Maha Penyayang begitu. Siapa yang dikasih, siapa yang disayang. Tapi ketika saya dulu jadi santri di Kulon dulu, di daerah Banten dulu, masih jadi santri sampai jadi Rahmani sifat Allah yang kecil sekali. Jadi Rahmani sifat Allah yang ada di dunia. Rahman, pengasih, siapa yang dikasih? Yang ibadah dikasih, yang karunia. Yang kenal Allah dan taat dikasih, yang tak kenal